Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita jumpa lagi dengan saya Mia Afiatun Nikmah. Hari ini kita belajar mengenai ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Yang kedua, menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem berupa jaring-jaring makanan. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan benda tak hidup di lingkungannya yang akan membentuk yang namanya ekosistem. Dapat dilihat di gambar. Nah, di dalam gambar adalah salah satu contoh dari ekosistem. Dapat dilihat bahwa dalam ekosistem terdapat yang namanya komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik dan abiotik? Mari simak penjelasan Ibu selanjutnya. Apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik? Komponen biotik adalah makhluk hidup yang tinggal di dalam ekosistem tersebut. Sedangkan abiotik adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Apa saja contohnya? Ada di penjelasan selanjutnya. Komponen yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Komponen abiotik yang pertama terdiri dari air. Air mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Nah, misalnya mengandung natrium, kalsium, amonium, nitrit, nitrat, dan fosfat. Komponen abiotik yang kedua adalah udara. Udara merupakan sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Ada beberapa macam udara yang berfungsi untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Contohnya, gas oksigen untuk respirasi makhluk hidup dan gas karbon dioksida untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang selanjutnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Di dalam ekosistem, energi dialirkan dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya dalam bentuk transformasi energi. Sebagian kecil sinar matahari yang mencapai permukaan bumi dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis dan diubah menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat. Nah, energi potensial yang dihasilkan oleh tumbuhan ini akan diubah menjadi energi kinetik oleh hewan dan manusia. Komponen yang selanjutnya adalah suhu. Suhu adalah derajat energi panas yang berasal dari radiasi sinar, terutama yang bersumber dari matahari. Pada umumnya, makhluk hidup dapat bertahan hidup pada suhu lingkungan sekitar 0 sampai 40 derajat Celcius. Beberapa jenis makhluk hidup melakukan hibernasi pada suhu yang sangat rendah, tetapi akan aktif dan berkembang biak bila suhu lingkungan sudah normal kembali. Selanjutnya, garam mineral. Tumbuhan menyerap garam mineral dari dalam tanah untuk pertumbuhan. Sedangkan hewan dan manusia memerlukan garam mineral untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, mengatur kerja alat-alat tubuh, dan proses metabolisme. Komponen yang keenam adalah tanah. Tanah terbentuk karena proses destruktif atau pelapukan batuan dan sintesis.
sebagai pembentukan mineral. Komponen tanah yang utama yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tumbuhan mengambil air dan garam mineral dari dalam tanah, sementara manusia menggunakan tanah untuk keperluan lahan pemukiman, pertanian, peternakan, perkantoran, perindustrian, pertambangan, dan kegiatan transportasi. Komponen abiotik yang ketujuh adalah pH, derajat keasaman. Keadaan pH tanah berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada pH optimum, berkisar 5,8 sampai 7,2. Nilai pH tanah dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, dan penguraian mineral tanah. Dan komponen abiotik yang terakhir adalah kelembapan. Kelembapan di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Daerah dengan tingkat kelembapan berbeda akan menghasilkan ekosistem dengan komposisi tumbuhan yang berbeda. Nah, itulah tentang komponen-komponen abiotik. Komponen biotik. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Komponen tersebut antara lain bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Nah, komponen biotik ada yang bersifat autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Sedangkan yang heterotrof adalah organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanan. Nah, komponen biotik dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut sebagai komponen autotrof. Misalnya adalah tumbuhan. Sedangkan yang kedua, konsumen, organisme yang mendapat makanan dengan cara memakan organisme lain. Nah, konsumen adalah salah satu contoh komponen heterotrof. Yang ketiga, dekomposer, organisme yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, misalnya jamur. Yang terakhir, detrivor, organisme yang memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati. Nah, contohnya organisme detrivor adalah cacing. Di dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antara satu komponen biotik dengan komponen biotik lainnya dan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Bentuk interaksi antar komponen biotik dapat terjadi antar spesies yang sama maupun yang berbeda. Nah, misalnya interaksi antar spesies yang pertama adalah predasi. Predasi adalah proses pemangsaan di mana interaksi makan dan memakan antar organisme. Misalnya di sini dapat dicontohkan singa yang memakan seekor rusa. Yang kedua, netral. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruhi oleh adanya asosiasi. Hal ini karena spesies tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda, misalnya ayam dengan kucing. Nah, selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi, biasanya karena perebutan ruang, makanan, air, bahkan pasangan. Nah, dapat dicontohkan kompetisi yang terjadi pada dua ekor rusa tersebut. Interaksi yang selanjutnya adalah mutualisme, yaitu interaksi yang saling menguntungkan. Nah, dapat dicontohkan pada kupu-kupu dan bunga.
Bunga memerlukan kupu-kupu untuk membantu dalam penyerbukan, sedangkan kupu-kupu mendapat madu, sari madu dari bunga. Selanjutnya, komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain tidak terpengaruh atau tidak dirugikan. Misalnya pada ikan remora yang menempel pada ikan hiu untuk mendapatkan perlindungan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah parasitisme, yaitu hubungan antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan yang lainnya beruntung. Misalnya tumbuhan putri malu yang mengambil sari makanan dari tumbuhan lainnya. Nah, bahasan selanjutnya adalah jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dimakan. Dapat dicontohkan di gambar, ada rumput dimakan rusa, kemudian rusa dimakan singa, lalu singa mati akan diuraikan oleh cacing. Nah, nanti dimanfaatkan hasil rombakannya oleh tumbuhan. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Demikian belajar kita tentang ekosistem. Terima kasih, kalian tetap semangat dalam mencari ilmu, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.